Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang saya angkat bagi kita dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya bertanya misalnya kepada saudara, apakah orang Kristen itu boleh hidup khawatir? Apakah orang Kristen itu boleh hidup dalam ketakutan? Apakah orang Kristen itu boleh hidup stres? Saya percaya pasti saudara akan berpikir, ya bisa saja, namanya juga manusia. Dan saudara akan berkata bahwa ya emang orang Kristen itu atau manusia itu hidup pasti stres, karena apa yang dia jalani di dalam perjalanan kehidupannya tidak mungkin membuat dia tidak stres, dan pasti dia akan stres. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, waktu saya belum tersingkap kebenaran firman Tuhan secara pribadi, saya dulu berkata demikian, boleh orang Kristen itu hidup stres, karena ya namanya juga kita hidup di dunia. Namanya juga kita berhadapan dengan masalah, ya pasti kita akan stres. Tetapi ketika firman itu tersingkap bagi saya, jawaban saya yang tadinya bilang kita boleh hidup stres, jawaban itu saya dapat katakan kita bisa hidup tidak stres. Kita bisa hidup tidak khawatir. Buktinya firman Tuhan sudah berkata dalam kitab Matius pasal 6 kepada saudara dan saya, jangan kamu khawatir. Artinya ketika Yesus berkata kepada kita jangan kamu khawatir, itu berarti Yesus ingin katakan kita bisa hidup tidak khawatir. Nah, masalahnya mengapa sampai kita menjalani hari-hari hidup kita, tantangan, situasi, persoalan, kesulitan terkadang membuat hidup saudara dan saya menjadi stres. Karena kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak memiliki kehidupan yang baik dan benar kepada Tuhan dalam hal pengenalan kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagian percakapan antara Yesus dan Nikodemus, waktu Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus, dia bercakap langsung dengan Yesus. Tetapi dikatakan dia seorang pengajar Yahudi yang hebat, tapi dia tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan dia tidak menangkap apa yang Yesus perkatakan kepadanya. Akhirnya Yesus berkata kepada dia, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Nikodemus tidak paham lagi dengan apa yang dikatakan Yesus. Dia berkata, masakan aku sudah dewasa, aku harus kembali lagi ke dalam rahim ibu. Tapi Yesus berkata kepadanya, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksudkan dengan Nikodemus harus lahir dari air dan roh? Nikodemus diminta oleh Tuhan, pastikan firman dan pekerjaan Roh Kudus haruslah bekerja hebat di dalam kehidupan Nikodemus. Dengan demikian, maka dia bisa menangkap, memahami apa yang Yesus ingin sampaikan kepadanya. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengapa saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita sering stres? Karena kita tidak mengenal Yesus itu dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Pastikan Yesus itu tersingkap bagi saudara dan saya. Biarlah Allah menyingkapkan siapa Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Dan untuk membuat kita bisa mengenal Yesus itu dengan baik dan benar, kita harus seperti Nikodemus. Apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus? Kita harus lahir di dalam air dan roh. Artinya kita berikan hidup kita untuk terus mau mendengarkan firman. Biarkan dengan kita mengambil firman di dalam hidup kita, Roh Kudus akan bekerja hebat dalam hidup kita. Membuat apa yang kita dengar itu, kita akan mampu mengerti siapa Yesus dalam hidup kita.
Kita bukan saja melihat, oh Yesus itu lahir di kandang Bethlehem di Yerusalem, Yesus itu mati di kayu salib, dia itu bangkit pada hari yang ketiga, dan sesudah itu dia naik ke surga. Saudara dan saya tidak mengenali Yesus hanya sekedar sebuah cerita, tapi kita akan melihat karya-karya Yesus yang sudah membawa kehidupan saudara dan saya sampai saat ini menjadi pemenang. Itulah yang membuat saudara dan saya akan mampu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, izinkan firman Tuhan limpah dalam hidup saudara. Jangan engkau menjadi orang Kristen yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tapi pastikan engkau suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan engkau bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkanlah firman membersihkan hidup saudara. Izinkanlah firman membuang apa yang bukan berasal dari Tuhan di dalam hidup saudara. Sehingga ketika firman mengerjakan hidup kita, maka kita akan bisa melihat siapa Yesus yang kita sembah. Kita akan mengenal dia, bukan sebuah cerita, tetapi lebih daripada itu. Karya-karyanya, apa yang telah dia lakukan dalam hidup saudara dan saya, apa yang telah dia buat sehingga hidup saudara dan saya berarti di mata Tuhan. Itu yang akan membuat saudara dan saya bisa terus memiliki pengharapan untuk mengalami hal-hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Percayalah saudara, kesulitan apapun yang kita alami sekarang ini, tantangan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, kalau kita mengenal siapa Yesus, saya percaya tantangan, situasi, kesulitan, kesakitan, apapun juga tidak akan pernah membuat saudara dan saya bertanya, Tuhan, kenapa hidupku begini? Tuhan, mengapa sampai ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau tidak melihatku? Kita tidak akan bertanya demikian, tapi kita akan berkata, terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau terus ada di dalam hidup saya. Engkau terus menuntun, Engkau terus menolong, Engkau terus memberkati seluruh kehidupan saya. Itu yang akan kita katakan. Maka kita bisa menggenapi apa kata firman Tuhan. Kalau dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara dan saya bisa untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, lewat bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya percaya kalau engkau mengambil itu di dalam hidupmu, itu akan membuat engkau semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita, firman yang jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Biarlah kami yang mendengarkan firman, kami mengambil firman itu, kami melihat karya Yesus dalam hidup kami. Itulah yang membuat kehidupan kami diperbaharui. Kami bisa memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami tidak khawatir, tidak stres, tidak takut. Tapi kami akan punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Yesus di dalam hidup kami, itulah pengharapan kami yang tidak mengecewakan. Inilah doa kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.